Assalamualaikum, sahabat cerita kita. Hawa malam yang tenang menyelimut rumah besar milik Ninda. Pemiliknya, seorang wanita bernama Alina, duduk sendiri di ruang tamu yang luas. Matanya menerawang keluar jendela besar, menatap langit malam yang semakin gelap. Tidak ada bintang yang terlihat, hanya awan hitam yang menutupi langit. Hujan mulai turun dengan lembut, mengiringi kesunyian malam yang sudah menjadi teman setia bagi wanita berusia 38 tahun itu. Di tangan Alina, ada secangkir teh hijau yang masih mengepul. Namun sudah sejak tadi ia tak menyentuhnya. Rasanya, meskipun ada teh yang hangat, tetap ada sesuatu yang terasa dingin di dalam hatinya. Rumah megah ini, yang dulunya penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan, kini terasa kosong. Sejak suaminya Reza meninggal dunia 2 tahun lalu, rumah ini menjadi sunyi. Suara tawa anak-anak mereka yang dulu sering terdengar, kini sudah hilang. Hanya kesendirian yang menghiasi setiap sudut ruangan. Alina masih muda. Meskipun usianya sudah menginjak 38 tahun, wajahnya masih memancarkan pesona seorang wanita yang terjaga. Kulitnya mulus, rambut panjangnya hitam berkilau, dan tatapan matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Namun, di balik kecantikan dan kekuatan itu, ada kehampaan yang tak bisa disembunyikan. Setiap malam, ia melewati kesendirian, merindukan kehangatan yang dulu pernah ada. Keberadaan suaminya yang penuh perhatian, serta sentuhan lembut yang selalu membuatnya merasa dihargai, kini hanya tinggal kenangan. Alina menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Seperti biasa, ia mencari kesibukan untuk mengisi kekosongan. Ia berpindah dari ruang tamu ke halaman belakang rumah yang luas. Di sana, ia duduk di bangku taman, menatap hujan yang turun semakin deras. Tetesan air hujan membasahi halaman rumah yang sepi, menggambarkan betapa sepinya hidupnya belakangan ini. Tiba-tiba, suara bel berbunyi, mengagetkan Alina dari lamunannya. Ia menoleh ke arah pintu, merasakan sesuatu yang berbeda. Ada harapan yang datang bersama suara itu. Ia beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Ketika membuka pintu, Alina melihat seorang pemuda berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian yang sederhana. Kaos berwarna abu-abu yang sedikit lusuh, dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Tampak begitu kontras dengan kemewahan rumah ini. "Selamat malam, Bu. Saya Andre," kata pemuda itu. Suaranya terdengar sopan, meskipun sedikit tegang. "Saya datang untuk memperbaiki pipa yang bocor. Apakah Anda butuh bantuan?" Alina menatap pemuda itu sejenak. Wajahnya tampak lelah, namun ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuat Alina tertarik. Ada keteguhan dalam sorot matanya, meskipun terlihat penuh kesulitan. "Silakan masuk, Andre," jawab Alina dengan nada lembut. "Terima kasih sudah datang." Andre melangkah masuk ke dalam rumah. Pandangannya menyapu sekeliling, melihat keindahan rumah besar ini. Rumah yang terlalu besar untuk seorang wanita seperti Alina, yang kini hidup sendiri. Namun, Andre tidak berbicara lebih banyak. Ia hanya fokus pada tugasnya. Alina memperhatikan Andre dengan diam. Sejak kedatangan pria muda itu, suasana rumah yang sunyi, terasa sedikit lebih hidup. Andre tampak cekatan dan profesional, meskipun pakaiannya tidak mencerminkan pekerjaannya. Alina merasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda dengan Andre. Mungkin karena sudah lama ia tidak berinteraksi dengan orang lain, Alina merasa nyaman berada di dekat pemuda ini. "Sudah lama kamu bekerja seperti ini?" Alina bertanya, mencoba membuka percakapan. Andre berhenti sejenak, menatap pipa yang sedang ia perbaiki. "Saya sudah mulai bekerja seperti ini sejak kakek saya meninggal, Bu," jawab Andre. Matanya tetap fokus pada pekerjaannya. "Saya harus menghidupi diri sendiri. Jadi saya bekerja apa saja yang penting halal." Ada kesedihan yang samar dalam suara Andre. Alina merasakan hal itu. Ia bisa merasakan kesulitan yang ada di balik kata-kata pemuda ini. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan perasaan kagum yang tumbuh dalam dirinya. Andre masih muda, tapi sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Itu membuat Alina terkesan. Bagaimana mungkin pemuda ini sudah harus menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat di usia yang masih muda. Ketika pekerjaan Andre selesai, ia berdiri dan membersihkan tangannya. "Selesai, Bu. Pipa sudah diperbaiki. Aman digunakan sekarang," katanya. Alina mengangguk, namun ia merasa belum ingin Andre pergi. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin berbicara lebih lama dengan pemuda ini. "Andre, kamu sudah punya pacar?" Pertanyaan itu terlepas dari bibirnya tanpa ia pikirkan lebih dalam. Andre terdiam sejenak, seolah terkejut dengan pertanyaan itu. Lalu ia tersenyum, meskipun senyum itu terlihat sedikit canggung. "Belum, Bu. Saya belum sempat mikirin itu." Alina tersenyum tipis, namun hatinya bergetar.
Sejak kapan ia mulai tertarik dengan pemuda yang jauh lebih muda darinya? Sejak kapan ia mulai ingin berbicara lebih lama dengan seseorang yang baru saja ia kenal? Namun, ia tidak bisa menyangkal perasaan yang hadir. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sejak kehadiran Andre. Tanpa sadar, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebuah keinginan untuk dekat dengan seseorang, berbicara, dan merasa dihargai. Andre beranjak untuk pergi, melangkah ke pintu dengan langkah ringan. Namun, sebelum ia keluar, Alina memanggilnya. "Andre, tunggu sebentar." Pemuda itu berhenti sejenak dan menoleh. "Ada apa, Bu?" "Jangan pulang dulu, hujan semakin deras. Kamu boleh berteduh di sini," ujar Alina, suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Andre sempat ragu, namun akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, Bu, terima kasih." Alina tersenyum dan mempersilahkan Andre masuk kembali ke dalam rumah. Malam itu, hujan semakin deras. Mereka berdua duduk bersama di ruang makan, berbincang tentang banyak hal. Tanpa disadari, kehadiran Andre mulai mengisi kekosongan yang sudah lama menghantui hati Alina. Ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya, sesuatu yang mungkin sudah lama ia lupakan, sesuatu yang terasa begitu alami, meskipun baru pertama kali mereka bertemu. Pagi yang cerah setelah hujan semalam membawa suasana yang berbeda bagi Alina. Hari itu, setelah Andre pergi, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak lama. Kehadiran pemuda itu, meskipun singkat, membawa kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahu tentang dirinya. Di balik penampilannya yang sederhana dan kerja kerasnya, Andre memiliki aura yang sulit untuk diabaikan. Hari berlalu dengan cepat, dan seminggu setelah pertemuan pertama mereka, Alina mendapati dirinya menantikan kedatangan Andre setiap kali dia melakukan pekerjaannya. Andre datang beberapa kali lagi untuk memperbaiki berbagai hal di rumahnya, mulai dari keran yang bocor hingga kabel listrik yang rusak. Setiap kali ia datang, suasana rumah Alina terasa sedikit lebih hidup, meskipun hanya sementara. Mereka berbicara lebih banyak, dan semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin Alina merasa bahwa perasaan yang ia coba abaikan semakin sulit dikendalikan. Pada suatu pagi, saat Andre datang untuk memeriksa sistem pemanas rumah, Alina merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan mata Andre yang menunjukkan lebih dari sekadar perhatian terhadap pekerjaan. Seperti ada sesuatu yang tersimpan, sebuah ketegangan yang tak terucapkan. Alina merasakannya, dan hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Ada apa, Andre?" tanya Alina, suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Andre menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangannya. Ia memutar obeng di tangannya, tidak langsung menjawab. Namun, setelah beberapa saat, ia menatap Alina dengan serius. "Bu Alina, saya harus berbicara sesuatu yang penting." Alina merasa sebuah perasaan asing muncul di dalam dirinya. Apa yang akan dikatakan Andre? Kenapa ada rasa cemas yang menghantuinya? "Apakah ada yang salah, Andre?" tanya Alina, matanya kini penuh dengan perhatian. Andre menghela napas panjang dan mengatur kata-katanya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, mengingat saya hanya seorang tukang yang lebih muda, tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Kata-kata Andre menggantung di udara. Alina terdiam. Hatinya terasa berat. Apa yang harus ia katakan? Meskipun ia merasakan hal yang sama, sebuah koneksi yang kuat, sesuatu yang mengikat mereka meskipun usia dan status berbeda, Alina takut jika perasaan ini hanya ilusi yang muncul karena kesepian yang sudah begitu lama menghantui dirinya. "Andre," Alina mencoba berbicara, namun kata-katanya terasa terjebak di tenggorokannya. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, mencoba mencari jawaban di langit yang cerah itu. Andre menunggu dengan sabar, namun wajahnya menunjukkan kecemasan. "Bu Alina, saya tidak bermaksud membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur. Saya tidak bisa melanjutkan hidup saya tanpa mengungkapkan apa yang saya rasakan." Alina merasa sebuah kehangatan merembes di dadanya, namun ia tetap takut. Takut akan risiko yang ada jika ia mengizinkan dirinya untuk jatuh hati kepada Andre. Ia tahu, hubungan mereka tidak akan mudah. Andre adalah seorang pria muda yang hidup dengan kesulitan, sementara dia, Alina, adalah seorang wanita dengan masa lalu yang penuh luka. "Tidak, Andre, ini tidak bisa terjadi. Kita berbeda, kamu masih muda, dan aku..." Alina berhenti sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Aku sudah cukup terluka, Andre. Aku tidak bisa kembali merasakan hal seperti ini lagi." Andre menatapnya dalam diam, matanya menunjukkan perasaan yang tak bisa disembunyikan. "Tapi Bu Alina,
Saya tidak melihat perbedaan itu. Saya hanya melihat seorang wanita yang baik hati dan penuh kasih. Saya tahu hidup kita tidak akan mudah, tapi saya ingin berjuang bersama Anda. Air mata mulai menggenang di mata Alina. Ia ingin sekali meraih tangan Andre, tapi hatinya masih diliputi keraguan. Sejak kematian Reza, ia tidak pernah berpikir untuk membuka hatinya lagi. Setiap kali ia mencoba, rasa sakit itu kembali datang. Kehilangan Reza adalah luka yang terlalu dalam untuk ia sembuhkan. Namun, melihat Andre yang berdiri di depannya, dengan keyakinan yang begitu kuat, Alina merasa ada bagian dari dirinya yang mulai terbuka, meskipun dengan perlahan. Tiba-tiba, Alina merasa seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Ia mengingat kembali kata-kata Reza di hari terakhir mereka bersama. Jangan pernah menutup hatimu, Alina. Cinta itu akan datang lagi, kapanpun itu. Jangan biarkan kesepian menghancurkanmu. Kata-kata itu kini bergema di pikirannya. Mungkinkah ini saatnya untuk membuka hati sekali lagi? Air mata Alina mulai jatuh, namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah harapan yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia menatap Andre, dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan suaminya, ia merasa siap untuk menerima cinta lagi. Andre, aku takut, tapi aku ingin mencoba. Mungkin ini jalan yang harus kita jalani, meskipun tidak mudah. Andre tersenyum, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Terima kasih Bu Alina, terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alina merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa takut dan keraguan yang selama ini menghantui dirinya mulai luntur, digantikan oleh kehangatan dan harapan. Mungkin, hidup ini memang penuh dengan kejutan. Dan untuk Alina, kejutan itu datang dalam bentuk seorang pemuda yang sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan itu mengalir dengan lebih tenang. Alina merasa ada perubahan yang sangat nyata dalam hidupnya. Meskipun ia masih berjuang dengan kenangan masa lalu, ia kini dapat merasakan sesuatu yang baru, sebuah perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, yang dulunya tampak mustahil. Andre menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setiap pertemuan dengan Andre selalu terasa berbeda, lebih berarti, lebih penuh harapan. Seiring waktu, mereka semakin dekat. Andre terus datang untuk membantu memperbaiki berbagai hal di rumah, namun lebih dari itu, mereka mulai berbicara tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang impian, tentang masa depan. Andre tidak hanya seorang tukang perbaikan rumah, tetapi juga teman yang bisa diandalkan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Alina berbicara tentang kenangan masa lalu, tentang suaminya, Reza, dan betapa sulitnya baginya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Alina pun belajar banyak tentang Andre. Ia mengetahui bahwa, meskipun Andre berasal dari keluarga yang sederhana, ia memiliki hati yang besar. Andre tidak hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi ia juga memiliki impian besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia tidak takut untuk berjuang, dan itulah yang membuat Alina semakin menghargainya. Andre bukan hanya seorang pria yang mengisi kekosongan hidupnya, tetapi seseorang yang memberinya kekuatan untuk melangkah maju. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Andre duduk di teras rumah Alina. Mereka menikmati secangkir teh hangat sambil berbicara tentang masa depan. Alina merasa sangat nyaman di dekatnya, sebuah kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Aku pernah takut, Andre, kata Alina. Suaranya lembut namun penuh kejujuran. Takut membuka hatiku lagi setelah semua yang terjadi. Tapi sekarang aku tahu, kita bisa berjalan bersama. Aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu lagi. Aku ingin menjalani hidupku denganmu. Andre menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga, Bu Alina. Aku ingin bersama Anda untuk melalui semua suka dan duka. Hidup ini memang penuh tantangan, tapi saya percaya kita bisa menghadapi semuanya, asalkan kita saling mendukung. Mata Alina berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan, setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, ada seseorang yang datang dan membuatnya merasa lebih hidup. Ia merasa tak lagi terperangkap dalam kenangan lama, karena kini, di hadapannya, ada kesempatan baru. Keputusan yang ia ambil untuk menerima Andre bukanlah keputusan yang mudah, namun ia merasa ini adalah langkah yang tepat. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, Alina belajar bahwa cinta datang dalam berbagai bentuk dan waktu. Ketika ia belajar untuk melepaskan ketakutannya, kehidupan memberinya kesempatan untuk mencintai lagi, sesuatu yang tidak pernah ia sangka.
Bulan demi bulan berlalu, dan Alina serta Andre semakin erat. Mereka merencanakan masa depan mereka bersama, tidak peduli apa kata orang atau bagaimana dunia melihat mereka. Mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung dan mencintai, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan mereka.